Semasa gemotori adalah amanah dari almarhum Abi Undus bin Haji Ahmad Latif. Beliau semasa hidup beliau itu kepingin mendirikan pondok 2 tahun atau 4 tahun sebelum dia meninggal. Pas waktu dia meninggal, sebelum dia meninggal belum terlaksana pembangunan pondok pesantren yang didirikan itu. Maka saya sebagai anak tertua, pertamanya kepingin mendirikan pondok waktu saat itu, tapi waktu tahun 2001 atau 2002 Pak Kiai kesini tuh belum, ide sudah ada cuma rencana belum sampai ke situ gitu kan. Dikarenakan kendala sesuatu hal yang mungkin karena pemikiran atau karena keuangan saat itu belum memungkinkan, maka diadakan pengajian dulu gitu kan, pengajian di rumah almarhum yang di Sungai Alang. Setelah itu, setelah kaji-kaji dari tempat pengajian itu berkembang, timbul pemikiran saya dengan Pak Kiai Imam Kusairi, bagaimana amanah almarhum ini kita tingkatkan menjadi pondok pesantren dengan skala permanen. Waktu saat itu 2003, saya sebagai anak tertua dari almarhum, saya sampaikan amanah dari beliau kepada Pak Kiai. Ini dulu amanah almarhum kepingin mendirikan pondok, tapi dikarenakan sesuatu hal saat itu belum memungkinkan, ya sudah meninggal duluan. Maka dulu juga dia kepinginan bikin pondok pesantren itu di desa Sungai Alang, gitu. Di Sungai Alang, karena animo beliau perkiraannya dengan adanya pondok bisa mengangkat pendidikan ada di Sungai Alang, dan dari segi agama gitu, bisa regenerasi terhadap anak-anak kita yang minim ilmu agama dengan sekolah pendidikan agama gitu. Maka saya sebagai anak tua termotivasi untuk membangun, karena kapan saya sebagai anak tua untuk menjalankan amanah dari almarhum. Maka saya dengan Pak Kiai Imam Kusairi 2003, belum berapa dulu itu? 2002 ada catatan 2002 mendirikanlah pondok itu, dan saya mulai membebaskan tanah tersebut sekitar 2,3 nggak salah. 2,3 hektar saya beli tanah dari masyarakat setempat, saya wakafkanlah untuk pondok. Dengan itu saya wakafkan kepada pondok. Saya koordinasi juga dengan Pak Haji Ismail, minta bantuan beliau, bangsa keinginan almarhum begini-begini gitu. Nah, santri sudah ada, Pak Kiai sudah ada, dia sudah kenal. Kami mulai bergerak untuk membangun fisik dari pondok tersebut, gitu kan. Sudah tahun 2003, 2003 mulailah pembersihan lahan yang kita bebaskan itu, memakai alat beratnya Pak Haji Ismail. Dengan itu saya mulai membuat yayasan, dan perizinan lain diurus oleh Pak Kiai juga. Setelah waktu tersebut berjalan, kita mulai meletakkan batu pertama dari swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat tahun 2003 itu mulailah pembangunan 3 lokal. Swadaya masyarakat, datu duit kita sendiri juga, datu ada bantuan dari pihak institusi dan pemerintah daerah tidak resmi, tapi dari perseorangan. Saya undang Pak Bupati itu untuk peletakan batu pertama, dapatlah sumbangan sekitar 20-an, tapi tidak menutup kemungkinan dari masyarakat Sungai Alang juga banyak gitu. Waktu saat itu membantu juga, ada yang pasir, ada yang kerikil, karena animo masyarakat tinggi, terbangunlah itu. Itu dana dan sumber lain tidak bisa disebutkan satu persatu gitu ya. Mulailah kita bangun 3 lokal bangunan yang di depan dekat dekat lapangan menghadap ke sini. Setelah itu saya
konsultasi dan saya minta bantuan dari Pak Haji Ismail, dapat bantuan dari keluarga beliau. Kalau nggak salah 3 lokal lagi ya. Setelah itu dapat lagi bantuan pemerintah nggak salah ya. Nah, setelah itu ada bantuan dari Pak Haji Ismail lagi 3 lokal. Dan itu ada bantuan Depak mungkin atau Diknas juga nggak apa lagi setelah itu. Nah, terakhir ada bantuan juga dari keluarga almarhum Bani Amsar Pohan bangun masjid. Setelah itu nampak lagi saya donatur dari Bandung teman, karena dia ngurus surat sama kita ajak dia mau pembangunlah terakhir rumah Pak Kiai Haji Mansur, rumah induk pondok pesantren. Itulah mungkin ke depan kan nanti kita akan siapkan bangun rumah ustadz, mungkin tempat fasilitas lain yang sangat dibutuhkan termasuk asrama santri dan santriwati. Dan juga saya ada bantuan dengan Ibu Haji Hartati, kami bangun 3 lokal berdua untuk asrama yatim. Alhamdulillah masyarakat Semarang dulu waktu awalnya ada juga yang bantu pasir, batu, ataupun tenaga ataupun pemikiran. Alhamdulillah kita ngakui gitu kan, karena keberadaan itu dia sangat positif menghadap itu, sangat positif dalam pembangunan pondok pesantren, karena pondok ini adalah untuk kita semua, bukan untuk orang lain. Ya kan? Pada saat sekarang anak-anak santri yang keluar dari pondok maupun kita untuk sosial ke masyarakatnya, animo masyarakat sangat antusias sekali terhadap pondok pesantren, dikarenakan selama ini mungkin ya orang tua selama ini mungkin yang udah berumur, banyak yang tidak mengerti agama mungkin, atau yang kurang atau dia lupa, dia bisa konsultasi ke pondok. Pun anak-anaknya sekarang karena kesadaran daripada orang tua sudah mulai mengarahkan ke pondok. Pun yang tamat dari pondok pesantren Al-Ikhlas sudah sekarang banyak yang sudah sekolah YIM Sunan Kalijaga di tempat lain. Artinya dengan ada keberadaan pondok kita, anak Sungai Arang pun dan sekitarnya sudah ngerti pendidikan ini penting, pendidikan pondok ini penting. Dengan adanya keberadaan pondok, maka masyarakat Sungai Arang yang selama ini mungkin dia dianggap sekolah itu agama atau sekolah itu anggap ini, dengan adanya tempat ini dia sudah mulai bergeser gitu kan gitu. Alhamdulillah gitu. Itulah yang kita sekarang nih yang kita pikirkan gitu kan, kalau bisa ya pemerintah ke depan memang ada sih, kita tidak menutup kemungkinan, cuman kalau bisa pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah saatnya kita memperhatikan tempat pendidikan agama dan pendidikan. Sedangkan dalam amanah Undang-Undang Dasar, konstitusi ada mencerdaskan bangsa, memakmurkan rakyat, kan gitu. Termasuk pun di dalam Undang-Undang Pendidikan pada saat sekarang sudah 20% anggaran itu untuk pendidikan. Kalau saya minta di Bungo ini, kalau perlu 30% untuk pendidikan agama dari yang 20% ini kita terima. Nah, supaya nanti kalau ke depan kepinginnya pondok pesantren kita maupun pesantren yang ada di Bungo bisa mandiri gitu, berkat bantuan-bantuan pemerintah dengan dana apa, gimana caranya pemerintah daerah melalui peraturan-peraturan yang dibuat, melalui koordinasi dengan pihak perusahaan, sangat memperhatikan pondok pesantren yang ada di Bungo ini. Masuk pesantren kita dan pesantren yang ada. Kasihan pondok pesantren kalau nggak diperhatikan. Kalau tanpa bantuan dari pihak pemerintah, di pemerintah daerah, kita akan susah berkembang gitu. Ya kan, atau beasiswa atau bagaimana, itu contoh di tempat-tempat lain mungkin dibantu perkebunan sawit untuk pondok kan gitu, model kayak tempat-tempat lain. Jadi pondok itu bisa mandiri gitu. Atau anggaran-anggaran untuk pembangunan, anggaran-anggaran lain kan banyak kan, untuk pendidikan yang harus pemerintah daerah harus berpikir ini adalah mencerdaskan bangsa dan umat gitu. Karena tanpa agama kita kan susah. Agamanya mendorak ke hal-hal anak-anak ke depan kan gitu. Pesan, marilah kita rawat bersama ini pondok, memberikan yang terbaik untuk pondok pesantren, supaya memberikan yang terbaik, yang teladan. Bagaimana pondok ini, bagaimana kita telurkan setelah anak ini selesai dari sini, dia bermanfaat bagi masyarakat, ya gitu, dan bermanfaat bagi negara dan umat. Nah, satu, yang kedua, kalau bisa nanti ke depan selesai dari pondoknya harus ada PPL-nya di desa-desa. Ini PPL dari desa-desa, misal 3 bulan dia belum selesai, kita kontinuitas di desa-desa, kita bikin desa
desa percontohan. Jadi nanti kita mungkin belajar ngaji anak di desa kayak orang kakak di keagamaan di kemasyarakatan gitu, supaya nanti anak-anak itu tahu, oh begini loh anak pondok pesantren ini kalau dia selesai dari situ gitu. Nah, setelah itu balik ke sekolah baru diberikan ijazah gitu. Kita tawarkan dulu konsep, kita bikin konsep, kita kaji bersama, sama-sama yayasan kita kaji gimana pesantren ini bisa siap pakai di dunia kerja gitu. Tapi tidak menyampingkan agama kan gitu. Nah, ini harus kita praktekkan. Kita kaji dulu, kita telaah, kita bikin tempat percontohan desa mana, kantor mana yang bisa kita pakai untuk magang anak-anak kita setelah selesai. Kan gitu. Kalau dia ke usahawan, kita arahkan usahawan. Kalau dia ingin perkantoran, kita magang di perkantoran. Maka setelah anak itu sebelum selesai, kita tanya dia pengen apa gitu. Kita arahkan satu, kayak di luar negeri gitu. Jadi saluran dan bakat anak itu tersalurkan dengan benar gitu. Terhadap apa yang diinginkan dia. Dia hobi apa gitu. Kalau memang dia hobi ini, nanti kita kerjasama dengan lembaga kursus perbaikan HP. Saya bisa kontak ke Jakarta. Kita kursuskan, datangkan tim ke sini, bisa dia baikin ini. Kalau hobi memang desain komputer, kita arahkan gitu. Jadi anak yang keluar dari pondok itu kemanapun bisa bekerja gitu. Tapi oke dari segi agama gitu. Jadi berimbang. Supaya nanti pondok pesantren ini dianggap di sebelah mata oleh pihak yang menilai gitu, baik pemerintah maupun pihak swasta. Berarti pondok pesantren itu hebat loh. Supaya daya minat pihak masyarakat dan anak orang tua menyekolahkan anak di pondok pesantren, dia yakin bahasa keluar pondok pesantren bisa dipakai di mana-mana gitu. Siap, tidak kalah dengan sekolah-sekolah umum lainnya, kan begitu. Itu yang harus kita tahankan gitu. Walaupun nilainya kecil dari orang lain, tapi kan ada plusnya. Nah, nanti kalau bisa anak yang hobi itu kita ini kan, kita bikin formulir dia hobi apa. Nanti kita saring hobinya kemana gitu. Hobi komputer kita salurkan, hobi model apa, fotografer kita salurkan, hobi dia mungkin elektronik kita salurkan, hobi dunia usaha kita salurkan. Supaya anak keluar dari tingkat pendidikan menengah atas siap dipakai dunia kerja. Apalagi dia melanjutkan pendidikan tinggi. Itu konsep kita ini. Dan jadi ustadz yang ulung. Sambil ceramah, dia praktisi, dia bisa jadi ustadz. Yang gitu. Jadi tidak disampingkan agama utama, dunia juga penting. Gitu. Jadi apapun yang dikeluarkan pondok pesantren kita bisa jadi pedoman bagi pondok pesantren untuk memajukan santri-santri yang lain kan gitu. Artinya, tidak sepele loh pondok pesantren Sungai Arang ini loh, Al-Ikhlas itu pesantren di Bungo ini loh, siap pakai. Bawa ke pendidikan, bawa ke pendidikan tinggi, oke. Pun dia masuk dunia kerja siap digunakan, jangan dia sekedar mengejar ijazah aja gitu. Kan gitu. Arti akhirnya dengan adanya kemampuan santri untuk berkompetisi dengan skill yang dia miliki, kita punya keyakinan. Mak ngomong nanti kalau mungkin bisa kita nanti mungkin anak dilatih bawa traktor, bawa ekskavator, bawa lain gitu. Kalau dia hobi mungkin batas SMA pengen jadi driver supir, tapi dia supir yang agamais. Kan gitu kita latih dia. Kerjasama dengan siapa yang danai. Nah, itu harus kita konsep itu kita ramu dalam satu aturan di sekolahan, kita ramu gimana muatan lokal ini banyak supaya anak siap dari sini bisa ditampung dunia pekerjaan gitu.